Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang bergenre crime yang dirilis pada tahun 1996. Film yang mempunyai judul Trainspotting ini menceritakan perjuangan seorang pecandu berat yang ingin melepaskan kecanduannya terhadap narkoboy. Sebelum kita menuju alur ceritanya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini agar tidak meniru segala bentuk tindakan tokoh dalam cerita ini, baik meniru menggunakan narkoboy atau beberapa tindakan kriminal yang ada di dalam cerita ini. Karena menyalahgunakan segala jenis narkotika ataupun psikotropika akan membuat kita menghadapi konsekuensi hukum pidana yang telah diatur oleh undang-undang di negara kita. Semoga alur cerita film ini bisa membuat teman-teman semakin menyadari akan bahaya yang namanya narkoboy. Bukan hanya ancaman pidana, namun bahaya akan rusaknya masa depan kita jika berani-berani untuk menyalahgunakan yang namanya narkoboy. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, jika berkenan boleh subscribe channel ini, kasih like videonya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film diawali dengan perkenalan beberapa tokoh yang ada di film ini. Ini tokoh utama kita yang bernama Mark Renton. Dia seorang pecandu yang menyalahgunakan narkoboy jenis heroin, salah satu jenis narkoboy yang jika sudah kecanduan sangat sulit sekali untuk berhenti atau lepas dari ketergantungan akannya. Dia mempunyai 4 orang teman dekat yang bernama Sick Boy, Bagby, Spud, dan terakhir Tommy. Selain Bagby dan Tommy, kedua teman Renton yang lainnya juga seorang pecandu. Di suatu hari, Renton, Spud, dan Sick Boy melakukan rutinitas memakainya di tempat senior mereka yang bernama Sweeney. Sweeney ini bisa dibilang penyuplai atau dokternya lah. Kalau teman-teman ada yang pernah terjun ke dunia gelap narkoboy, pasti mengenal istilah tersebut. Dan kali ini, seorang perempuan yang tinggal bersama dengan Sweeney, yang bernama Allison, mencoba heroin untuk pertama kalinya. Dan tentunya, ia akan menjadi seorang pecandu juga. Diketahui, Allison mempunyai seorang bayi yang entah siapa bapaknya. Mungkin Sweeney, atau bisa jadi salah satu dari Renton, Sick Boy, atau Spud. Setelah Renton menyelesaikan sesi makainya kali ini, tiba-tiba Renton mengatakan kepada Sweeney bahwa ia ingin berhenti makai. Sweeney menanggapinya biasa saja, karena bukan kali pertamanya Renton dan kawan-kawan berniat untuk tobat. Namun pada akhirnya mereka pun kembali makai lagi. Namun Renton terlihat serius dengan niatannya kali ini. Dia pun pamit pergi untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang ia butuhkan untuk memulai pertobatannya. Scene berpindah ke Renton yang sudah berada di rumahnya. Ia mengunci dan memblokade pintu kamarnya agar ia tidak bisa meninggalkan kamarnya saat sakau nanti. Ia juga menyiapkan makanan, minuman, paracetamol, vitamin, dan beberapa ember yang nantinya akan ia gunakan untuk kencing, BAB, dan muntah. Tidak lupa ia meminum beberapa tablet Valium untuk menahan rasa nyeri dan linu saat putus zat. Dan Renton pun memulai pertobatannya. Namun tidak berselang lama, blokade pintu kamarnya telah ia bobol sendiri. Dan terlihat ia sedang menelpon seorang temannya yang bernama Mickey untuk meminta beberapa narkotika, karena ia sudah tidak tahan lagi menahan sakaunya. Scene berpindah ke tempat Mickey. Renton diberi beberapa tablet suppositoria opium oleh Mickey untuk mengobati sakaunya sementara waktu. Karena obatnya berjenis suppositoria, maka dari itu, Renton harus memakainya dengan cara memasukkannya ke dalam rektumnya. Anda tahu rektum yang tai lah, kalau bahasa mudahnya mah ya. Setelah selesai, Renton pun kembali pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulangnya, Renton tiba-tiba merasakan mulas yang luar biasa sekali. Dikarenakan suppositorianya belum melarut benar. Renton masih merasakan gejala-gejala sakau heroinnya, yang salah satunya yaitu sembelit. Renton pun memasuki sebuah bar untuk para lansia, lalu langsung menuju ke WC. Diketahui WC di bar tersebut adalah WC paling buruk di negara Skotlandia. Tapi mau tidak mau, Renton harus membuang hajatnya di tempat tersebut. Daripada nantinya ia harus kababayan di celana. Ada yang tahu kababayan? Kalau nggak tahu, coba tanya Google ya. Rasa lega tergambar jelas di raut wajah Renton. Namun tidak lama berganti kembali ke raut wajah yang panik. Renton teringat kalau suppositoria opiumnya belum larut. Dan karena dia pasti tabletnya pun ikut terbuang juga. Renton pun lantas mencarinya. Dan tidak usah saya ceritakan seperti apa jijik, geleh, dan iuhnya situasi tersebut. Perjuangan Renton mendapatkan kembali tablet suppositorianya digambarkan oleh sang sutradara dengan dramatis, seolah Renton mengambil tabletnya jauh ke dasar sebuah danau atau lautan, yang tentunya pada kenyataannya tidak seperti itu. Scene berpindah ke esokan harinya. Renton mengawali paginya dengan bermain-main di sebuah taman ditemani Sick Boy yang juga berhenti make. Sick Boy berhenti make bukan karena ia niat ingin berhenti, tapi untuk memperolok Renton, dan menunjukkan kepada Renton bahwasannya berhenti make bagi Sick Boy adalah hal yang mudah. Di hari berikutnya, Renton memberikan sisa stok narkoba yang ia punya kepada Spud yang akan menghadapi sebuah interview kerja, yang tentunya membuat Spud terlalu bersemangat dalam menjawab pertanyaan dari para pewawancaranya. Dan terkadang Spud meracau tidak jelas, mengatakan hal-hal yang tidak perlu untuk ia ceritakan di dalam wawancaranya. Dan hasilnya, tentu saja Spud tidak diterima kerja.
Malam harinya, Renton dan kawan-kawan nongkrong di sebuah bar. Bagby yang dikenal sebagai pembual mulai menceritakan sebuah kejadian yang ia alami saat bermain biliar dengan Tommy di malam sebelumnya. Bagby mengatakan bahwa ia mengalahkan Tommy dengan telak dalam permainan biliarnya. Lantas menakuti dan mengusir seseorang keluar dari tempat ia dan Tommy bermain biliar, hanya karena orang tersebut menatap dirinya. Bagby pun mengakhiri ceritanya dengan melemparkan gelas bir yang sedari ia pegang ke belakangnya, yang alhasil melukai seorang pengunjung bar lain. Bukannya meminta maaf, Bagby malah memulai kerusuhan di bar tersebut. Namun, apa yang diceritakan oleh Bagby tidak sepenuhnya benar. Renton yang berkunjung ke rumah Tommy keesokan harinya, diceritakan kisah aslinya oleh Tommy. Bagby yang mabuk parah terus-terusan kalah oleh Tommy. Dan Tommy pun mengalah karena ia merasa tidak enak dengan Bagby. Ia mengatur agar Bagby bisa memenangkan pertandingan hanya dengan memasukkan satu bola lagi. Namun Bagby tetap tidak mampu dan kembali kalah. Lalu ia menyalahkan dan memukuli seseorang yang menurutnya mengganggunya hanya karena seseorang tersebut sedikit berisik karena membuka sekantung snack. Si Bagby ini emang seorang yang anarki dan sangat menyukai kekerasan. Tommy pun selesai bercerita, dan Renton pun pamit pulang sambil meminjam sebuah kaset VHS yang berisi rekaman pertandingan sepak bola kepada Tommy. Tommy pun mempersilahkannya, namun tanpa sepengetahuan Tommy, isi kaset tersebut sudah Renton tukar, dan yang Renton bawa ialah kaset yang berisi rekaman Tommy dan pasangannya yang bernama Lizzie sedang bercocok tanam. Jen berpindah kembali ke malam berikutnya. Renton dan kawan-kawan kembali menghabiskan malam mereka dengan nongkrong-nongkrong di sebuah klub malam dengan pasangan mereka masing-masing. Namun hanya Renton yang tidak mempunyai pasangan. Ia pun memutuskan untuk mencari seorang perempuan agar pikirannya sedikit tersibukkan dan tidak mengingat-ingat narkoboy terus. Ia pun memutuskan untuk mendekati seorang perempuan yang datang sendiri ke klub tersebut. Perempuan yang terlihat bosan tersebut meninggalkan klub malam. Dan Renton yang jatuh cinta pada pandangan pertama memutuskan untuk membuntutinya. Renton pun menyapa perempuan tersebut. Dan melebihi ekspektasi Renton, perempuan tersebut mengajak Renton untuk pulang ke tempatnya. Diketahui perempuan tersebut bernama Diane. Dan Renton yang hoki dikasih mantap-mantap oleh Diane. Seorang perempuan yang notabene benar-benar baru ia kenal. Sama seperti Renton, kawannya yang lain pun mengakhiri malam mereka dengan bercocok tanam dengan pasangannya masing-masing. Terkecuali Spud dan Tommy. Diketahui Spud tumbeng karena terlalu banyak minum dan tidak sempat bercocok tanam dengan pasangannya. Dan Tommy bertengkar hebat dengan Lizzie. Karena Tommy yang diminta oleh Lizzie yang ingin bercocok tanam sambil menonton rekaman mantap-mantap dirinya dengan Lizzie, tidak bisa menemukan kaset rekamannya. Dan hal tersebut membuat Lizzie panik dan histeris. Kembali ke Renton yang telah selesai mantap-mantap dengan Diane, Diane menyuruh Renton untuk cepat-cepat pergi dari kamarnya dan tidur di sofa ruang tamunya Diane, tanpa memberi kesempatan kepada Renton untuk memakai bajunya kembali. Scene berpindah ke esokan harinya. Renton yang sudah bangun bergabung dengan ayah dan ibunya Diane untuk sarapan. Dan alangkah terkejutnya Renton ketika melihat Diane yang mengenakan seragam sekolah. Di Skotlandia, pria yang berhubungan dengan perempuan yang masih bersekolah atau di bawah umur bisa dijatuhi hukuman pidana. Dan itu artinya Renton dalam masalah. Renton pun bilang kepada Diane bahwa ia tidak akan menemuinya lagi. Namun Diane mengancam akan melaporkan Renton ke polisi jika tidak lagi menemuinya. Renton pun terdiam, dan Diane berpamitan dengan mengucapkan sampai ketemu lagi. Scene berpindah ke Spud yang terbangun di rumah pasangannya. Alangkah kagetnya Spud ketika melihat spray dan kasur tempat ia tidur dipenuhi oleh kotorannya. Diketahui Spud BAB sambil tidur. Dan hal tersebut memang sudah kebiasaan bagi pecandu yang sudah tergolong parah. Spud pun bergabung dengan pasangannya yang bernama Gail, beserta ayah dan ibunya Gail untuk sarapan. Spud pun izin untuk mencuci spray terlebih dahulu, namun ibunya Gail mengatakan biar ia saja yang mencucinya. Spud pun bersikeras untuk mencucinya sendiri, sampai pada akhirnya Spud dan ibunya Gail berebut spray yang mengakibatkan kotoran yang berada di spray tersebut terbang ke segala arah mengenai Gail dan ayahnya Gail yang sedang sarapan. Scene berpindah ke Tommy yang melampiaskan kekesalannya karena bertengkar dengan Lizzie kepada teman-temannya. Tommy mengajak teman-temannya untuk mendaki sebuah gunung. Namun teman-temannya yang mengetahui bahwa Tommy dan Lizzie sedang bertengkar meminta Tommy untuk tenang dan tidak murang-maring kepada mereka. Ada yang tahu arti murang-maring? Kalau nggak tahu boleh Google ya. Tommy pun mengurungkan niatnya dan mengajak semua orang untuk kembali pulang. Di beberapa scene ke depan, jika di filmnya, scene akan terus berganti dengan cepat dan berbolak-balik. Namun pada intinya, Renton mendatangi kembali Sweeney bersama teman-temannya untuk kembali memakai heroin. Dan kita juga bisa tahu bahwasanya Tommy putus dengan Lizzie dikarenakan insiden hilangnya kaset rekaman adegan mantap-mantap dirinya dengan Lizzie, yang seperti kita tahu dicuri oleh Renton. Tommy yang terlihat putus asa karena hubungannya berakhir bilang kepada Renton bahwa ia juga ingin mencoba heroin dan meminta Renton untuk mengajarinya cara memakainya. Awalnya Renton tidak mempedulikan, namun Tommy terus-terusan membujuk Renton hingga akhirnya Tommy pun resmi jadi seorang pecandu. Scene berpindah ke Renton dan kawan-kawan yang merampok seorang pria tua, dan Bagby membagikan hasil rampokannya sama rata. Dan tentunya Renton dan kawan-kawan terkecuali Bagby akan menggunakan uang tersebut untuk kembali membeli narkoboy. Scene berpindah ke Renton dan kawan-kawan yang sedang tertidur. Setelah mereka semua pada makai di tempat Sweeney, tiba-tiba mereka terbangunkan oleh Allison yang berteriak-teriak dengan histeris. Dan diketahui bayi Allison sudah diketemukan meninggal dunia. Mungkin karena tidak terurus,
Karena seperti kita tahu, di awal-awal film, Ellison memutuskan untuk menjadi seorang pecandu. Dan Sick Boy terlihat yang paling sedih akan tragedi ini. Dan mungkin saja Sick Boy adalah bapak dari bayi malang tersebut. Jin berpindah ke Renton dan kawan-kawan yang semakin menjadi-jadi. Mereka semakin sering mencuri, menipu orang lain, dan segala bentuk tindakan kriminal untuk mendapatkan uang, demi terus-menerus membeli narkoboy. Sampai pada akhirnya, Renton dan Spud harus tertangkap oleh pihak berwajib saat sedang melakukan pencurian. Di pengadilan, hakim yang mengetahui tindakan mereka di bawah pengaruh zat adiktif menjatuhi hukuman rehabilitasi di klinik metadon untuk Renton. Dan sayangnya, Spud harus terlebih dahulu menjalani 6 bulan masa tahanan sebelum direhabilitasi seperti halnya Renton. Hal tersebut karena Spud sudah pernah ditangkap karena melakukan kejahatan yang sama sebelumnya. Jin berpindah ke acara minum-minum merayakan Renton yang tidak harus dipenjara karena kejahatannya. Sick Boy dan Bagby yang ada di situ juga menasehati Renton di depan kedua orang tua Renton, seolah-olah mereka teman yang baik dan tidak pernah terlibat hal yang dilakukan Renton dan Spud. Tidak berselang lama, datang ibunya Spud menghampiri kumpulan tersebut. Renton langsung meminta maaf kepada ibunya Spud karena Spud harus dipenjara. Namun sebelum ibunya Spud sempat berkata-kata, si Bagby dengan kasar mengucapkan beberapa kalimat yang bisa jadi menyakiti perasaan ibunya si Spud. Jin berpindah ke Renton yang kabur dari tempat rehabnya. Metadon yang rutin diberikan oleh tempat rehabnya menurut Renton tidak cukup untuk menahan rasa kecanduannya akan heroin. Renton pun pergi ke tempat Sweeney untuk kembali menggunakan narkoboy. Namun kali ini, setelah Renton selesai memakai, ia memasuki fase overdosis. Sweeney yang menyadarinya cepat tanggap dan memanggil taksi. Ia menaikkan Renton ke taksi dan menyuruh si supir taksi tersebut untuk menurunkan Renton di depan UGD sebuah rumah sakit. Dan beruntung setelah mendapatkan penanganan medis, Renton bisa terselamatkan. Jin berpindah ke Renton yang dibawa pulang oleh ayah dan ibunya. Di sini kita bisa tahu bahwa kasih sayang kedua orang tua Renton sangatlah besar kepada Renton. Setelah menempatkan Renton di tempat tidurnya, ayah Renton pun mengunci kamar Renton dari luar. Tidak berselang lama, Renton pun bangun, badannya mulai terasa linu, keringat membasahi sekujur tubuhnya, dan semalaman ia gelisah dan terjaga sampai pagi. Keesokan harinya, ayah dan ibu Renton membawakan sarapan untuk Renton. Ibunya Renton berkata, kalau kali ini ia dan ayahnya yang akan mengurusnya sampai Renton benar-benar sembuh. Renton memohon-mohon untuk dikembalikan ke tempat rehab, atau setidaknya carikan ia satu suntikan lagi saja. Namun ibunya tidak mempedulikan apa yang terus Renton mohon kepadanya. Jin berpindah ke Renton yang sudah memasuki fase putus zat. Gelisah dan rasa sakit yang ia rasakan lebih luar biasa dari sebelumnya. Ia pun sekarang mulai berdelusi. Terkadang ia mendengar suara-suara, dan terkadang ia berhalusinasi akan kehadiran Diane, Bagby, mendiang bayi Ellison, Spud, dan Tommy. Renton sudah tidak bisa membedakan lagi mana mimpi dan kenyataan. Renton semakin histeris dengan kemunculan orang terdekatnya yang terlihat menyeramkan baginya. Dan tiba-tiba Renton terbangunkan oleh suara ayahnya. Renton pun dibawa oleh kedua orang tuanya untuk mendapatkan pengobatan. Hari-hari berlalu, begitu juga fase rasa sakit yang Renton alami untuk melepaskan kecanduannya telah berakhir. Ini fase psikis yang harus ia lewati. Depresi dan rasa bosan harus terus ia lawan agar benar-benar sembuh dari kecanduan sepenuhnya. Renton yang sudah diizinkan untuk keluar oleh kedua orang tuanya mengunjungi Tommy. Keadaan Tommy sekarang terlihat sangat menyedihkan. Terlihat kamar apartemennya sangat kotor dan semua barang-barangnya terlihat sudah dijual habis oleh Tommy. Tommy menanyakan apa Renton membawa narkoboy. Renton menjawab tidak, karena ia sudah bersih. Lalu Tommy meminta uang untuk membayar sewa apartemennya dan Renton pun memberikan Tommy uang, lalu pamit pergi. Jin berpindah ke Renton yang dikunjungi oleh Diane. Setelah bercocok tanam, Diane menyarankan kepada Renton kalau Renton harus mencari suasana baru dan sebuah pekerjaan untuk mengobati kebosanannya. Renton pun menuruti saran dari Diane dan ia pindah ke negara Inggris untuk memulai hidup barunya. Jin berpindah ke Renton yang sudah mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan tetap sebagai penjual properti di Inggris. Kondisi psikis Renton pun terlihat lebih baik dari sebelumnya. Di suatu malam, Renton membaca surat yang ia dapat dari Diane. Isi suratnya, Diane mengatakan kalau ia senang dengan kehidupan Renton yang sekarang. Dia juga mengabari soal kondisi teman-temannya di Skotlandia. Sick Boy pernah mencoba mendekatinya, namun Diane tolak. Diane pernah bertemu Spud yang sudah keluar dari penjara tengah berbaring di pinggiran jalan. Entah gila, entah apa. Ini tidak pernah terlihat lagi, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Dan Bagby menjadi buronan karena melakukan perampokan bersenjata di sebuah toko perhiasan. Dan di akhir surat tersebut tertulis salam sayang dari Francis Bagby. Renton pun menyadari bahwa surat tersebut bukan dari Diane, melainkan dari si Bagby. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya Renton, yang tak lain adalah Bagby si biang onar. Muncul masalah baru bagi Renton. Bagby yang berstatus buron ikut tinggal bersama Renton. Meski Bagby bukan seorang pecandu, bukan berarti Renton tidak akan menemukan masalah ke depannya. Suatu pagi, Bagby menyuruh Renton untuk membantu dia untuk pergi memasang taruhan di sebuah pertandingan balap kuda. Dan hokinya, Bagby pun menang besar atas taruhannya. Dia pun mengajak Renton untuk merayakannya di sebuah klub malam. Namun hal tersebut tidak berujung baik. Bagby membawa seorang perempuan yang baru saja ia kenal di klub tersebut ke dalam mobil untuk melakukan percocok tanaman. Namun sialnya, ternyata itu bukan seorang perempuan, namun seorang lelaki yang kalian tahulah, nggak usah saya jelasin ya. Dan hal tersebut membuat Bagby yang notabene pemarah, amuk-amukan dan melampiaskan emosinya ke si Renton.
Tidak sampai di situ, situasi semakin bertambah sulit bagi si Renton. Sick Boy yang diketahui telah menjadi seorang bandar narkoboy sekaligus mucikari mendatangi Renton dan sama seperti Bagby, Sick Boy pun ikut menetap dengan Renton. Sick Boy memulai masalah dengan menjual televisi Renton. Hal tersebut sudah cukup membuat Renton ingin menyingkirkan kedua temannya itu. Renton pun memutuskan untuk menempatkan Bagby dan Sick Boy di sebuah properti yang sulit untuk terjual. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Renton, Sick Boy, dan Bagby harus pulang sementara ke Irlandia karena temannya Tommy diketahui telah meninggal dunia. Shane berpindah ke Renton dan kawan-kawan yang menghadiri acara pemakaman Tommy. Tommy diketahui meninggal dunia dikarenakan penyakit stroke yang ia dapati dari sebuah virus bernama toksoplasma yang menyerang kinerja otaknya. Toksoplasma tersebut awalnya muncul dari kotoran kucing yang bertebaran di apartemennya dan tidak dibersihkan. Kucing tersebut tadinya ia berikan untuk Lizzie mantannya. Namun Lizzie menolaknya yang membuat Tommy membawanya kembali ke apartemennya. Mengetahui dirinya sakit, Tommy memutuskan untuk lebih banyak menggunakan narkoboy. Dan hal tersebut lebih memperburuk kesehatannya. Sampai pada akhirnya ia diketemukan meninggal oleh tetangga apartemennya yang mencium bau busuk yang berasal dari kamar Tommy. Dan diketahui Tommy telah berminggu-minggu meninggal sebelum ia diketemukan. Shane berpindah ke Renton dan kawan-kawan yang berkumpul sepulangnya dari pemakaman Tommy. Diketahui Bagby, Sick Boy, dan Spud sudah mempunyai rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Renton yang sudah tidak enak hati dari tadi pun diberitahu tentang rencananya. Masih ingat dengan Mickey, orang yang pernah memberikan suppositoria opium pada Renton? Diketahui Mickey meminta Sick Boy untuk menjual barang milik Mickey yang baru saja Mickey dapatkan dari seorang pelaut Rusia. Barangnya tak lain adalah heroin, dan beratnya sebesar 2 kilo. Dan Sick Boy membutuhkan Renton untuk meminjaminya uang sebesar 2.000 pound sterling untuk memberi barang Mickey tersebut. Untuk nantinya ia bawa dan jual kepada kenalannya di London. Tentunya dengan harga jual yang lebih tinggi. Renton pun langsung menolak usulan teman-temannya itu. Namun Renton terus dibujuk sampai akhirnya Renton pun mengiyakannya. Shane berpindah ke Renton dan kawan-kawan yang sudah berada di tempat Mickey sedang tester barang yang akan mereka beli. Dan Renton lah yang dipaksa untuk mencicipinya, karena penilaiannya soal heroin diketahui paling bagus dibandingkan Sick Boy dan Spud. Entah apa yang dipikirkan Renton. Hasil kerja kerasnya melepaskan kecanduan dan memiliki kehidupan baru kembali ia rusak lagi. Shane berpindah ke Renton dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan membawa barang tersebut menuju ke London. Di dalam bis, Renton, Sick Boy, dan Spud bergantian untuk kembali mencicipi barang tersebut, yang menurut Renton mempunyai kualitas yang sangat super sekali. Hal ini membuat Bagby gelisah sekaligus sangat jengkel. Singkat cerita, Renton dan kawan-kawan sudah berada di sebuah hotel di kota London untuk melakukan transaksi jual beli dengan temannya si Sick Boy. Singkat cerita, transaksi pun berjalan lancar. Dan Renton dan kawan-kawan sekarang mempunyai uang sebesar 16.000 pound sterling. Shane berpindah ke Renton dan kawan-kawan yang merayakan keberhasilan mereka di sebuah bar. Mereka berbincang dan bersenda gurau. Tidak berselang lama, Sick Boy pamit untuk ke toilet sebentar, sedangkan Bagby pergi untuk mengambil kembali minuman. Renton pun berbisik kepada Spud untuk membawa kabur uangnya berdua saja. Namun Spud yang menganggap Renton bercanda tidak menanggapinya serius. Tidak lama Sick Boy kembali dari toilet, diikuti oleh Bagby yang sudah kembali dari membawa minuman. Namun tiba-tiba secara tidak sengaja ada pengunjung lain yang menyenggol Bagby dan membuat minuman yang Bagby bawa tumpah ke baju Bagby. Orang yang menyenggol Bagby dengan sopan meminta maaf kepada Bagby. Tapi hal tersebut tentunya saja tidak cukup untuk Bagby. Bagby menyerang orang tersebut sampai terluka parah. Spud yang mencoba menenangkan Bagby malah teriris tangannya oleh pisau yang sedari tadi Bagby pegangi. Mereka berempat pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke hotel. Shane berpindah ke Renton yang terjaga sementara semua temannya tertidur pulas. Renton pun memutuskan untuk membawa kabur uang hasil penjualan barang tersebut untuk dirinya sendiri. Spud yang ternyata juga terjaga hanya bisa menggelengkan kepala, namun hal tersebut tidak membuat Renton mengurungkan niatnya. Shane berpindah ke Renton yang memasukkan sejumlah uang ke dalam sebuah loker. Uang tersebut ia disisihkan untuk Spud. Bagi Renton, Spud layak mendapatkannya karena Spud tidak pernah melukai orang lain, berbeda dengan Sick Boy dan Bagby. Shane berpindah ke hotel. Bagby yang mengetahui semua uangnya hilang dirampok Renton, terlihat sedang mengamuk melampiaskan amarahnya dengan mengacak-ngacak kamar hotel tempat ia bermalam. Tidak lama datang 2 polisi yang akan mengamankan Bagby. Tidak mau terlibat masalah, Sick Boy dan Spud yang sedari tadi menunggu Bagby di luar kamar, pergi kabur meninggalkan tempat tersebut. Shane berpindah ke Renton yang berjalan dengan senyum lebar di wajahnya. Ia berjanji kali ini ia akan benar-benar menjalani hidupnya yang normal dan lurus-lurus saja. Dan film Transporting pun berakhir dengan Spud yang membuka loker tempat Renton menyisihkan sejumlah uang untuknya. Oke teman-teman, bagaimana alur cerita film yang kali ini saya bawakan? Semoga teman-teman bisa terhibur dengan video yang saya buat ya. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa buat subscribe, like, share, komen, dan sajabinanya. Sampai jumpa di video yang lainnya.